Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lubung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang media filter biologis batu apung nih teman-teman. Jadi banyak sekali perbincangan dari teman-teman kita penghobi pemula yang menanyakan kenapa sih batu apung ini bagus untuk media filter biologis. Nah, apa alasannya, apa kelebihannya, apa keistimewaannya, dan juga apa sih kekurangan dari batu apung ini, teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan coba jawab ya berdasarkan pengalaman saya lebih kurang 1 tahun saya menggunakan media filter batu apung ini di akuarium 1 meter saya 75 cm dan di tank 150 cm saya ini, teman-teman. Jadi kelebihan yang saya amati ya dari batu apung ini sangat banyak sekali, teman-teman. Saya merasa puas sekali dan juga tidak akan mengganti media filter biologis batu apung ini, teman-teman, dengan media filter yang mungkin yang lain yang lebih baik. Kalau menurut saya ini media filter terbaik untuk skala top filter, filter talang, dan filter-filter yang diletakkan di atas ya, ataupun sum filter, teman-teman. Kalau menurut saya seperti itu ya. Silahkan teman-teman sekalian kalau misalnya ada pendapat lain, silahkan, nggak apa-apa. Kalau menurut saya batu apung ini adalah media filter biologis terbaik versi saya, teman-teman. Nah, batu apung ini, teman-teman ya, sebenarnya kalau saya nilai sangat efektif sekali untuk teman-teman yang menggunakan filter talang dan juga filter top filter kaca, teman-teman. Karena dari segi ukuran ya, ukurannya ya bisa kita sesuaikan dengan chamber-chamber di talang filter ataupun di top filter kaca, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa sih kelebihan dari batu apung ini. Nah, saya menjelaskan berdasarkan pengalaman saya ya, teman-teman, apa yang saya amati. Nah, kelebihan yang pertama menurut saya ini batu apung ini harganya sangat murah dibandingkan media filter lainnya, teman-teman. Jadi perlu digarisbawahi ya, teman-teman ya. Sangat murah tapi tidak murahan, teman-teman. Kualitasnya cukup bagus. Yang menurut saya akuarium di rumah saya ini rata-rata menggunakan batu apung yang dulunya mengalami masalah air berkabut, kemudian banyak sekali kotoran dan lain sebagainya. Itu semenjak saya menggunakan batu apung ya dengan media filter mekanis yang sama, itu berkabutnya kurang, teman-teman, dan juga air saya ini bening sekali, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat akuarium 150 cm saya ini dengan memelihara ikan mas koki yang notabene ikan mas koki ini raja kotoran ya, raja kotoran, tapi airnya bisa tetap bening dengan populasi ikan sekitar 10 ekor, 3 ikan manfish dan 1 ikan sapu-sapu dan 1 lagi ikan alligator di dalam ini ya. Nah, jadi sebenarnya kalau mas koki itu, teman-teman, raja kotoran, tentu air akuarium pasti cepat sekali kotor. Tapi tidak berlaku di akuarium saya karena media filter batu apung ini, teman-teman. Jadi kelebihan yang pertama tadi yaitu harganya yang cukup murah ya, tapi kualitasnya bagus, teman-teman. Ini saya beli per kilogramnya itu 3.500, teman-teman. Jadi pada saat saya beli itu ada promo di toko ikan tersebut. Beli batu apung di atas 10 kg itu harganya 3.500. Jadi pada saat itu saya beli 15 kilo, teman-teman. Karena saya pakai di seluruh tank akuarium yang ada di rumah ini, teman-teman. Jadi kelebihan yang pertama yaitu harganya yang cukup murah. Kemudian kelebihan yang kedua, media filter batu apung ini tidak gampang sekali dihinggapi oleh kotoran, teman-teman. Nah, ini terbukti saya amati dari chamber 3 top filter saya ini punya 4 chamber. Jadi 2 chamber itu berisi sekitar 8 kg batu apung ya. Itu di bawahnya itu
hampir tidak ada lumpur teman-teman, lumpur yang mengendap di bawah top filter kaca saya teman-teman. Entah apa sebabnya saya nggak tahu juga, tapi kenyataannya seperti itu teman-teman. Tidak ada lumpur yang mengendap di bawah top filter kaca saya yang khusus chamber batu apungnya teman-teman. Tapi kalau chamber bioring, biokeramik ring itu ada teman-teman, seperti lumpur coklat ya warnanya, itu banyak sekali. Jadi untuk filter bioring itu biasanya saya bersihkan 1 bulan sekali ya. Saya angkat bioringnya, saya aliri lagi pakai pompa, itu jadi air kotornya saya buang keluar, tidak masuk kembali ke akuarium. Nah itu kelebihan yang kedua ya teman-teman ya, kotoran tidak gampang mengendap di tank ataupun di dasar chamber batu apung ini teman-teman. Lanjut kita ke kelebihan yang ketiga. Menurut saya ini media filter yang tempat hidup bakterinya cukup banyak teman-teman ya. Nah cukup banyak, ada yang bagus juga itu K1 Caltness ya, yang muter itu, tapi kita tidak bisa gunakan di top filter kaca ya. Kalaupun bisa ya nggak begitu banyak teman-teman, paling ya setengah kilogram ya, paling banyak itu setengah kilogram lah di satu chamber ya kita gunakan, tapi kurang efektif ya. Jadi kalau misalnya menggunakan K1 Caltness biasanya di sistem filtrasi subfilter teman-teman, jadi banyak ya, 4-5 kilo diisi per chambernya. Jadi kalau menurut saya batu apung ini di bawah K1 Caltness ya, bakteri atau rumah bakterinya teman-teman. Jadi di sini saya merasakan sendiri ya, sebelum saya menggunakan batu apung saya penganut bioring nih teman-teman. Jadi kan pada saat itu saya berpikir bioring ini paling bagus nih media filter biologis. Jadi saya per chamber itu bioring semua saya isi. Tapi saya perhatikan kok air akuarium saya ini 3 hari udah menguning, sudah kotor, berkabut ya. Ganti air nanti 3 hari begitu lagi dengan populasi ikan yang sama teman-teman. Jadi setelah saya baca-baca, saya lihat batu apung ini tempat hidup bakterinya atau rumah bakterinya itu cukup luas. Jadi saya coba lah teman-teman, saya coba di satu chamber. Akhirnya wow ini efektif sekali. Air saya yang tadinya 3 hari udah kotor, ini berangsur-berangsur 5 hari 6 hari baru mulai menguning, mulai berkabut. Nah berarti menurut saya ini cukup bagus nih untuk media filter biologis. Jadi saya putuskan teman-teman, untuk tank 1 meter saya full menggunakan media filter biologis batu apung teman-teman. Sedikit bioring, paling ya ada sekitar 20 butir ya di bagian output dekat ujung filternya teman-teman. Jadi saya menganut sistem wet dry system, di filter talang itu full batu apung teman-teman. Nah kemudian kelebihan yang terakhir yang saya amati, batu apung ini tidak gampang lebur ya teman-teman ya, tidak gampang hancur, kuat ya, kuat menurut saya. Karena selama ini saya gunakan nggak ada nih yang batu apung yang keropos ya, atau dibersihkan itu hancur-hancur, itu nggak ada teman-teman. Nah yang saya amati malah seperti karang jahe teman-teman. Karang jahe kan bisa menurunkan pH air ya, bisa menstabilkan pH air, namun ya kekurangannya saya amati, saya pernah gunakan di chamber terakhir itu kalau misalnya saya ganti air, saya bersihkan media filter mekanisnya, itu ada seperti pasir-pasir teman-teman masuk kembali ke akuarium, yaitu leburan dari karang jahe tadi teman. Karang jahe tadi melebur ya, seperti hancur-hancur kecil-kecil, pasir itu keluar di lubang output. Jadi itulah menjadi kotoran di lantai akuarium saya teman-teman. Jadi saya putuskan tidak lagi menggunakan karang jahe di
media filter saya teman-teman. Mungkin atau saya yang kurang paham menggunakannya atau gimana, saya juga sudah saya berhenti gunakan karang jahe, kemudian saya gunakan lagi ya, saya pindahkan ke chamber pertama. Penyakitnya sama aja teman-teman. Nah saya bingung juga kok di chamber, kan kalau top filter kaca itu kan ada sekat-sekatnya. Jadi kalau misalnya diletakkan di top filter yang pertama, tentu pasir-pasir tadi akan mengendap ya di dasar chamber. Namun ya kenyataannya dia keluar lagi teman-teman di lubang output. Nah berarti mungkin dia remahannya itu sebagian yang ada yang bisa mengambang ya, bisa mengikuti aliran air, jadi keluar lagi di lubang output filter saya teman-teman. Jadi saya putuskan tidak lagi menggunakan karang jahe di media filter saya. Nah itu tadi teman-teman ya, tidak gampang melebur. Nah mungkin itu saja kelebihan dari media filter batu apung. Kemudian ada satu kekurangan yang saya amati ya, satu saja kekurangan yang saya amati dari batu apung ini, yaitu ukurannya teman-teman. Ukurannya itu tidak sama teman-teman. Ya mungkin ya kalau kita beli yang ukuran kecil ya, mungkin di tempat-tempat teman-teman sekalian mungkin ada ya tersedia. Kalau di tempat saya itu sulit sekali untuk mencari yang ukurannya sama teman-teman. Jadi ada yang besar jari kelingking, ada yang besar jempol tangan, ada yang besar jempol kaki ya, bentuknya ya seperti batu ya, seperti batu-batu kerikil itu. Ada yang besar teman-teman, ada yang ukuran 3 jari. Jadi ukuran yang tidak sama tadi kita jadi kurang maksimal juga kalau untuk ditaruh di chamber top filter. Jadi seperti yang saya gunakan ini, ada yang ukurannya 3 jari, ada yang sebesar jari kelingking. Itu menurut saya kekurangan dari batu apung ini teman-teman ya, bentuknya tidak seragam. Beda dengan bioring ya, bioring kalau ukurannya sebesar jari telunjuk ya sebesar jari telunjuk semua ukurannya. Seperti biokeramik ring begitu juga, ukurannya sama teman-teman. Tapi kalau menurut saya masih bagus ya, walaupun ukurannya tidak sama, tapi tetap bisa kita gunakan di top filter kaca maupun top filter talang teman-teman sebagai media filter. Mungkin itu saja pembahasan kita pada kali ini ya. Mungkin ada kekurangan dari saya menjelaskan berdasarkan pengalaman saya dan juga apa yang saya amati dari tank akuarium saya dan media filter akuarium saya. Selanjutnya saya akan perlihatkan ya teman-teman ya, media filter batu apung yang saya gunakan di tank akuarium saya. Saya kebetulan saya ini menggunakan 2 filter ya, 2 filter 2 pompa, dan hampir seluruhnya 90% itu menggunakan batu apung teman-teman. Baik teman-teman, ini media filter batu apung saya. Coba teman-teman amati ya, di bagian bawah ini hampir tidak ada ya lumpur, tidak ada lumpur. Ini yang warna hijau ini batu apung juga. Saya masukkan ke dalam jaring karena untuk mengganjal di sini teman-teman, karena kalau nggak pakai jaring ini nanti batu apungnya ngalir ke sini, kesumbat aliran airnya. Ini sama juga ya. Nah nggak ada kan lumpurnya. Nah beda halnya dengan yang ini teman-teman, biokeramik ring ini ya, ini lumpur ini teman-teman, ini lumpur. Kemudian ini, nah bioring ini baru saya bersihkan ini teman-teman, sekitar 1 minggu ya. Ini lumpur nih ya. Nah lumpurnya mengendap banyak sekali. Nah, ini ya hampir seluruhnya menggunakan batu apung teman-teman. Nah ini untuk filter saya yang kedua, karena sini ada space sedikit, saya buat aja pakai toples ya, membantu kinerja filter dan pompa akuarium saya teman-teman. Menggunakan pompa 2000 liter per jam. Kemudian media filternya itu batu apung juga nih. Ini batu apung. Ini ada sekitar 2 kiloan lebih teman-teman. Kemudian ini biobal teman-teman. Nah, ini ya.
Baik teman-teman, sekian dulu video dari saya mengenai kelebihan dan kekurangan dari batu apung. Untuk teman-teman yang masih bingung dengan media filter apa yang harus digunakan di tank akuariumnya, silahkan gunakan batu apung sebagai media filter biologis karena harganya murah, kotoran tidak mengendap, dan juga efisiensi rumah bakterinya cukup bagus teman-teman. Sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang.